Teman-teman, sobat-sobat, kembali saya Bung Tema Adiputra akan berbincang dengan salah satu narasumber, dan kami banyak berbincangkan tentang pengalaman hidup rohani, perjuangan hidup, dan pelayanan yang luar biasa Tuhan taruh di hatinya. Siapa narasumber saya? Mari kita jumpai beliau. Saya berjumpa dengan Pastor Helen Swanti, Gembala Gereja Generation of Fire, Ketua Yayasan Cahaya Bangsa Cendekia, Pondok Cabe Golf, Tangerang. Saya langsung menyapa dan menyalam. Salam, Pastor Helen. Salam, Bung Tema. Ya, terima kasih menyediakan waktu hadir di kesempatan yang singkat padat ini ya. Sama-sama. Pastor Helen ya. Siap. Mungkin nanti saya keceplosan panggil Bu Helen, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bebas. Asal jangan panggil Bu Tema, tapi Bung Tema. Ya. Oke, siap, Bung. Baik, ada banyak hal yang kita boleh berbagi, berbincang. Ya. Dan kali ini saya mungkin langsung memberi kesempatan dulu kepada Pastor Helen Swanti. Boleh perkenalkan keluarga dan sedikit pelayanan, silakan. Ya, baik. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya memperkenalkan diri. Ya, saya punya suami namanya Charles Martinez, anak 3, dan ditambah lagi anak-anak yang lain ya, banyak. Ya, lalu selain ibu rumah tangga, saya juga ya dipanggil ya oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan ya di Pondok Cabe ya. Jadi saya sudah melayani itu kira-kira jadi gembala udah 10 tahunan ya. Terus ya yang dulu-dulu saya mulai bergerak meresponi panggilan Tuhan itu sejak tahun 2021. Ya, baik. Saya langsung tergerak untuk menggali. Saya catat tadi ada kata-kata saya ada anak dan banyak anak. Nah, tolong dijelaskan banyak anak ini dalam kapasitas dan pengertian apa? Iya, anak secara biologis ada 3 ya. Dari perkawinan saya ya. Lalu setelah anak-anak saya besar, Tuhan titipkan lagi anak-anak yang lain. Ya, mereka datang dengan sendirinya tanpa saya cari. Ya, jadi ya saya berpikir inilah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan juga dalam hidup saya. Ya. Demikian, Pak. Jadi artinya ada yang mengantar. Iya, ada ada yang menginformasikan, ya, dan akhirnya ditampung kira-kira iya. begitu, dan dididik dan dibina begitu. Iya, jadi ada yang mengantar, lalu ada juga yang diinformasikan, lalu saya datengin, dan akhirnya mau menyerahkan anaknya. Lalu setelah itu anaknya ya saya didik, saya bimbing, saya sekolahkan, ya selayaknya anak kita sendiri ya. Jadi saya perlakukan sebagai anak saya sendiri. Jadi perhatian dan peduli kasih ya. Iya. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita lebih kedalaman lagi. Jadi Pastor Helen Swanti, saya dari dulu itu ingin tahu ya, arti kata Swanti itu apa ya? Atau hanya memang itu pemberian atau memang khusus? Boleh sedikit cerita? Itu pemberian dari ayah saya ya, karena saya nggak tahu juga ya, belum sempat nanya ya. Karena saya kurang dekat juga dengan ayah saya karena beliau terlalu galak ya sebagai orang tua. Jadi saya kurang mau tanya apa. Yang saya tahu itu nama Swanti. Ayah saya kan itu sebagai pelukis juga. Jadi kalau dia melukis suatu karya, namanya tuh dipakai Swanti. Jadi nama saya jadinya Helen Swanti. Ya. Jadi memang kalau jurnalis itu sesuatu yang penasaran akan dia kejar sampai dapat jawaban. Sudah terjawab ya, sudah terjawab. Nah, bagaimana Tuhan membimbing Pastor Helen sampai pada kondisi saat ini? Tetapi itu kan dimulai dari kecil ya,
Iya. ada pendidikan orang tua, Iya. ayah dan ibu. Nah, saya tidak tahu bagaimana dulu perjalanan kerohanian Pastor Helen nih dari kecil sampai akhirnya lahir baru, ya, dan akhirnya juga dipercayakan menjadi gembala gereja, begitu ya. Mungkin mulai dulu dari kisah nyata kesaksian masa kecil lah bersama orang tua. Di daerah mana dulu itu? Iya. Saya lahir di Indramayu. Indramayu, Ya. Jawa Barat. Iya, Jawa Oke. Barat di sebuah kampung ya. Iya. Di mana mayoritas kita sudah tahu ya, banyak Ya. situ. Nah, justru saya itu tidak ada bimbingan dari Oh. orang tua untuk diarahkan percaya kepada Yesus. Iya. Ya. Nah, ya saya percaya sih firman Tuhan katakan bukan aku yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih Amin. seseorang untuk diselamatkan. Amin. Dan saya itu rasakan sendiri dalam kehidupan saya. Ya. Karena di dalam keluarga saya nggak ada yang ngajarin tentang apa itu Alkitab ya. Ya. Yang saya tahu di kampung saya tuh ada gereja kecil, hingga sekarang ada. Tapi sampai saya kelas 6 tinggal di sana, saya belum pernah masukin gereja. Nah, Oh. nah lalu singkat cerita kelas 6 ya saya pindah keluarga saya ke Jakarta ya. Pindah ke Jakarta. Nah, lalu singkat cerita ada teman saya seorang Batak ya mengajak saya untuk datang ke sekolah minggu. Nah, saya penasaran. Lalu dari situ saya ada begini ya gitu. Nah dari situ tuh saya mulai ya karena di background saya di keluarga tidak menceritakan sedikit pun ya. Cuma saya waktu kecil pernah waktu sakit ya kayak kalau kata orang kalau pas maghrib itu dikemasukan apalah gitu kan. Nah, saya tuh nggak bisa melek ya. Terus saya ngeliat tuh ada hal yang jahat yang gelap datang dekatin saya. Jadi saya teriak-teriak gitu. Nah, terus papa saya tuh tahu ngasih salib gitu. Nah, waktu saya pegang salib itu saya nggak tahu ya itu benar-benar ya roh jahat itu pergi ya. Nah, saya tahu salib itu aja ya, dan siapa Yesus itu saya nggak tahu ya. Nah, saya mulai dari saya sekolah minggu saya mengenal siapa itu Yesus ya, dan semuanya gitu. Jadi penting banget sih kita bawa anak-anak ke sekolah minggu. Ya, sedikit gambaran latar ya. Jadi Pastor Helen Suwanti berapa bersaudara kandung? Saya 3 bersaudara. Baik. Jadi waktu itu ada ayah, ada ibu, 3 bersaudara. Nah, lebih tajam lagi untuk sekedar kesaksian, orang tua dan 3 saudara kandung sama-sama sudah terima Yesus, atau ada yang masih beda? Ada yang masih beda. Ya. Sampai sekarang masih ada yang beda? Ada, masih beda 1. Jadi ada kandung 3, ada yang tidak sekandung 3 gitu. Baik, Jadi itu ininya ya, latar belakangnya ya. Iya, waktu baik. kecil. Tentu kita berdoa Tuhan Yesus punya kemampuan yang luar biasa menjamah hati setiap orang. Amin. Ya. Baiklah, jadi sudah sampai di Jakarta. Bagaimana perjuangan Pastor Helen di Jakarta? Ya. Sampai pada akhirnya seperti ini ya, tapi boleh nanti singkat melompat begitu ya. Okay. Silakan. Ya, jadi sejak SD itu kan mulai kan, terus waktu di kampung saya, papa saya tuh cuek ya, istilahnya dia bilang kamu bebas mau pilih apa saja gitu kan, ya bebas menentukan jalan hidup. Tetapi waktu saya mau memilih ya suatu kepercayaan yang bukan dari Yesus, ternyata dia menentang. Gitu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya mau Allah yang benar dong. Saya nggak mau menyembah Allah yang salah. Ya. Lalu singkat cerita ya dari kita waktu SD tinggal di Tulodong, di Senayan itu ya. Lalu
SMP kami pindah ke Pamulang. Oh ya, Ya. Pamulang. Nah dari situ juga tuh ketemu Pak Rio, ya, Oke, suami saya. baik, Ya. baik, ya, Ya. Nah dari situ Pamulang, nah saya mulai karena saya punya suatu dorongan, entah ya, saya tuh masuk ke persekutuan doa yang apa namanya seperti GBI. Oh, yang karismatik. Ya karismatik, ada tepuk tangan Ya, dan lain-lain ya, ya. ya. Nah saya semakin tuh menyala-nyala. Nah lalu ya papa saya bilang jangan terlalu ngeroh, jangan terlalu fanatik. Nah saya bingung gitu kan. Saya nggak boleh, tapi saya mendalami apa yang Tuhan Yesus ajarkan nggak boleh. Nah, dilematis. Gitu. Iya, jadi saya jadi bingung. Tapi saya keep itu di hati ya. Singkat cerita akhirnya udah karena papa saya ngelarang-larang gitu, udahlah saya diem ya. Tetapi di hati ini terus bergejolak ya, dan saya selalu suka lama-lama di gereja. Ya, begitu Pak. Ya, baik. Ya, jadi memang terkondisi ada sudah yang namanya api berkobar-kobar ya, api roh berkobar-kobar ya. Roh Allah menyala-nyala ya. Nah, kemudian biasanya juga dalam perjalanan hidup seperti ini, mana lebih dulu, Ibu Pastor Helen menikah atau sudah memiliki pelayanan khusus? Mana lebih dulu? Sudah memiliki bidang pelayanan khusus atau menikah dulu? Saya dulu waktu pemuda saya ambil melayani di sekolah minggu juga kalau nggak salah ya. Sekolah minggu, habis itu saya break karena saya kecewa juga dengan ayah saya. Saya mau melayani Tuhan kok dilarang-larang. Jadi saya sedih gitu kan waktu masa muda. Kenapa sih orang dilarang-larang? Ya, jadi saya punya pikiran, berarti saya harus menikah supaya saya tidak dilarang-larang melayani Tuhan. Baik. Ya. Pikiran yang salah tapi kocak gitu, lucu. Karena ya saya mau seperti itu gitu. Kenapa dilarang-larang nih orang datang ke Tuhan? Jadi setiap hari tuh saya berdoa, Tuhan ya saya mau melayani tapi dilarang sama orang tua saya. Solusinya menikah aja. Aduh menikah aja deh biar bebas. Nah, akhirnya ya saya akhirnya udah break gitu kan, dan akhirnya ada pemberontakan di situ. Ya mulai ada pemberontakan karena orang mau tujuannya baik kok dilarang-larang sih gitu kan. Nah lalu singkat cerita istilahnya itu kan saya ketemu dengan suami saya di komunitas pemuda di area gereja. pelayanan juga ya. Nah lalu singkat cerita kami menikah lah ya. Dari situ beneran, dari situ mulai tuh kayaknya Tuhan tagih tuh ya. Waktu dulu kamu gitu mau pelayanan kan. Nah jadi waktu pas nggak mudah soalnya ya, ada namanya menikah baru pertama, banyak hal kaget kan. Wow ya, tinggal dengan mertua, gini lagi saya mau kabur dari orang tua ya, tinggal juga ada mertua ya kan. Lalu singkat cerita di tahun 2000 saya mengambil keputusan, Tuhan ya saya mau ya kembali lagi, saya diingatkan ya Tuhan saya mau kembali fokus dan melayani Engkau. Saya memberikan diri saya kepada Tuhan. Sejak saat itu udah Tuhan tuntun ya luar biasa. Ya baik. Jadi memang kadang-kadang Tuhan kasih solusi sedikit lucu, nggak masuk di akal kita, tapi ternyata itu benar ya ketika kita jalankan begitu ya. Jadi tadi kan tidak sia-sia saya bertanya, mana lebih dulu pelayanan atau menikah? Rupanya menikah dulu. Baik, sekarang lebih kepada hal-hal yang sifatnya prinsip hidup ya, Pastor Helen ya. Jadi ketika mulai pelayanan, sembari juga mulai mengayuh berumah tangga, menurut Pastor Helen, yang ini juga boleh dibagikan nanti ke penonton YouTube ini, pergumulan hidup apa yang sangat berbahaya
yang bisa merusak kedua hal itu, pelayanan maupun mengayu hidup rumah tangga. Dari pengalaman, Iya. Pastor Helen, silakan. Ya. Setelah sekian lama ya, saya baru menyadari ternyata sebetulnya tuh Tuhan tuh tuntut kita untuk dewasa sih. Ya. Namun waktu pertama-tama kan kita masih kanak-kanak iman kita. Jadi banyak hal yang salah yang kita lakukan. Oh ya? Tapi waktu pas kita melakukan kesalahan itu, ya Tuhan memaklumi. Karena apa? Karena kita masih iman anak-anak, Proses. iman bayi, iya Ya. kan? Jadi waktu kita bilang yes, saya mau meresponi panggilan Tuhan, itu enggak sekonyong-konyong jalannya mulus seperti Iya. di jalan tol. Banyak semak duri juga, banyak pergumulan yang harus kita kita hadapi ya. Karena nggak mudah kan. Kenapa? Karena satu sisi saya seorang istri, seorang ibu ya terbatas. Tetapi satu sisi lagi saya seorang ya hamba Tuhan ya yang mau terus diperlengkapi. Ya. Jadi ya waktu saya ya benar-benar bergelora gitu ya, saya udah mulai tuh apa-apa ngomong tentang firman Tuhan ke adik, keponakan, makanya Fokus ke situ. iya gitu kan. Yang belum dibaptis pokoknya saya incer tiap malam tuh saya berdoa ya. Dan bagaimana saya menghadapi karakter-karakter orang di sekeliling saya. Nah mulai saya satu persatu tuh ya, yang tadinya saya menghakimi orang, tetapi saat baca firman ternyata salah konsepnya. Kita sendiri yang harus berubah, baru orang lain tuh lihat perubahanmu dan mereka akan kesaksian tindakan melihat hidup. Tindakan hidup. Jadi saya stop untuk menghakimi orang, saya stop untuk mendengarkan perkataan-perkataan negatif di sekeliling saya. Saya fokus ke Tuhan ya. Jadi sambil saya ngurus anak-anak ya, ada pelayanan di gereja ya, gereja lama saya, apapun itu saya lari, saya kejar, saya dari pagi sampai malam itu setiap sesi ada apa aja acara di gereja saya ikutin. Entah doa malam, entah pemuritan, entah KKR ya, entah ibadah minggu, itu saya ikutin semua. Ya itu, dan itu membuat memang semakin luar biasa gitu. Karena dulu ingat lagi ya, dulu waktu pas remaja itu saya nggak bisa begini. Ya puji Tuhan. Ya saya punya suami yang membebaskan, ya Pak Rio membebaskan. Ya mungkin karakter saya tuh dulu amit-amit ya, tapi setelah saya fokus ke Tuhan, saya belajar untuk mengikis setiap karakter saya yang amit-amit itu menjadi manis ya, gitu. Jadi suami saya lihat tuh ada perubahan gitu ya. Mungkin dia juga salah satu yang mendoakan saya karena saya ini orangnya keras seperti papa saya. Nggak bisa disuruh apapun kalau tidak kemauan sendiri. Baik, ada satu sisi yang belum dikembangkan oleh Pastor Helen dari pertanyaan saya ya. Jadi dari bicara pelayanan yang mendalam tadi sudah. Nah, satu hal adalah ketika memulai rumah tangga itu dengan karakter keras seperti ini pasti ada benturan ya. Oh, ada. Boleh, kalau tidak keberatan, mungkin boleh berikan satu kesaksian benturan paling keras tapi bisa selesai dalam kasih Tuhan Yesus. Ya. Silakan. Jadi ya dulu saya itu ya bisa dianggap istri yang perongrong. Ya, ya karena bukan perongrong minta gimana, karena saya tuh mau hidup yang selayaknya lah ibu-ibu atau istri, punya rumah ya sendiri, enggak tinggal dalam satu keluarga dari orang tua mertua. Ya, suatu saat ya ada rasa jenuh tuh ya. Kok begini sih, kok begini, karena keadaan perekonomian saya dulu tuh sangat istilahnya bisa dibilang
miskin ya, nggak Ya, mampu ya, ya, ya. uang 50.000 juga nggak punya kita, Ya, gitu. ya, Kita hidup dari belas kasihan dari orang tua. ya, Karena waktu itu suami saya pas nikah dia statusnya belum bekerja, Oh. tapi sudah lulus dari akademi penerbangan. ya. Cuma ngelamar kemana-mana seakan pintu ditutup. Hmm. Ternyata saya baru tahu sekarang Bung Tema, Kenapa itu? itu adalah proses pendewasaan dari Oh. Tuhan buat saya dan suami saya. Ya. Ya. Nah, Ya, hmm. lalu akhirnya saya berontak gitu. Saya mau gitu kan. Saya kan orangnya, ternyata tuh saya orangnya nggak tahan di proses. Oh. Iya, kanak-kanak Ya, dulu, ya, iya kan. ya. Nah, jadi saya mau bilang, udah nggak enak nih rumah tangga gitu kan. Iya. Ya, jadi saya mau pulang aja ke rumah orang tua. Hmm. Ya, tapi suami saya kekeh ya, Hmm. nggak mau gitu ya. Pokoknya ya Dia bertahan ya mempertahankan. bertahan lah istilahnya, Mempertahankan. bertahan. Hmm. Udah akhirnya saya bilang, oke, kalau kamu bertahan, saya tidak mau ya kamu disupport terus sama orang tua. Ayo keluar gitu kan. Karena firman Tuhan bilang ya keluar. Kalau kita menikah tuh keluar, berjalan dengan Tuhan. Ya. Wah, itu juga ditentang sama orang tua mertua ya. Karena Helen nih sombong banget nih, bla 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 gitu ya. Saya nggak mau tahu. Saya bilang, Tuhan, kalau saya mau berjalan sama keluarga saya mau keluar. Sebentar, Ya. ini konteksnya waktu itu masih gabung dengan Mertua. rumah mertua. Iya. Dan yang barusan dikisahkan ini ingin keluar dari rumah Iya, mertua. mau bersama dengan Tuhan. Mandiri. Ya, mandiri. Oke, lanjut. Ya, singkat cerita akhirnya keluar dan saya berdoa, Tuhan, kalau saya keluar, ya saya juga minta ya suatu pekerjaan untuk suami saya. Dan akhirnya dikasihlah usaha. Ya, tiba-tiba ada kakaknya memberikan modal buat kami untuk usaha waktu itu PlayStation. Nah, tahu. Ya, dari situ ya Pario masih belum kerja tuh, masih belum ya. Singkat cerita di situ ya saya sambil itu keluarga tetap tadi saya pelayanan di gereja lokal ya. Saya ikutin sekolah minggu apa di situ. Ya, sambil terus saya berdoa ya. Dan saya berdoa keras waktu itu untuk suami saya. Ya 8 tahun menganggur, puji Tuhan ya. Tahun yang ke-8 dibukakan. Dia diterima ya di maskapai, dulu ada Adam Air. Tahu. Ya. Lalu tutup, akhirnya suami saya pindah ke Citylink dulu atau AirAsia lah salah satu ya. Nah, udah dari situ. Nah, ya akhirnya itu diatasi kan. Nah, lalu ada masalah lagi ya waktu baru jadi pilot gitu kan. Ya, adalah persoalan antara intern gitu kan. Ya, godaan ya karena suami saya di pilot. Tapi singkat cerita ya, waktu saya nangis protes ya, Tuhan ya kenapa ini? Aku kan udah bertobat gitu kan. Saya kan protes lah sama Tuhan. Nah, saya udah semuanya. Saya udah merubah sikap saya mau. Saya lakukan ini. Oh, kenapa suami saya begini gitu? Kenapa ada gangguan? Terus ya di saat saya sambil mencuci piring saya nangis gitu kan. Lalu ya Roh Kudus bicara sama hati saya, kamu bertobat buat suamimu atau buat saya, buat Tuhanmu, kayak seperti itu. Ya. Oh iya, saya sadar, iya saya bertobat buat Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari suami. Betul. Iya. Jadi terus saya bilang, iya Tuhan, sambil nangis, saya buat Tuhan. Ya gitu. Kalau kamu buat Tuhan, ya percaya ya firmanku yang akan menjadi kekuatan dalam hidupmu. Ya, jadi saya langsung perkatakan, langsung ingat pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak akan melampaui kekuatanku. Sambil nangis tuh Bung Tema ya. Jadi sekalipun saya mengalami jalan buntu, Tuhanlah yang menolongku. Gitu. Ya, sambil nangis. Udah akhirnya saya nggak fokus ke masalah, saya fokus ke Tuhan. Tiap hari saya berdoa. Udah 6 bulan. Habis itu pulih. Ya.
Ya itu memang harus dihadapin. Iya. Ya memang secara manusia ada ketakutan. Aduh nanti gimana ya, aduh mana khawatir. Tetapi ketakutan itu harus kita hadapi, Iya. bukan lari. Iya. Kita harus hadapi dengan memperkatakan firman Tuhan Iya. bahwa Dia Allah yang setia. Ya. Satu hal yang boleh dibagikan juga sebagai kesaksian, waktu itu kan boleh dikatakan sebagai pasutri muda ya. Iya, Nah, masih muda banget tuh. bagaimana akhir dari satu konflik? Siapa yang duluan katakanlah mengalah atau bagaimana sehingga konflik itu bisa jadi terselesaikan? Ya, biasanya saya yang ngalah ya. Oh. Karena Pak Rio itu banyak kan diem ya. Perempuan kan biasanya mulutnya Ya, panjang. ya. Tetapi waktu ada masalah, saya bisa loh diem ya. Oh. Tadinya mungkin waktu pertama saya mencak-mencak. Ya. Tapi kalau saya mengusahakan untuk ini ya ngikutin jam terbang suami saya nggak bisa gitu kan. Akhirnya udahlah saya capek. Saya serahkan ke Tuhan. Tuhan ya, aku punyamu, suamiku juga punyamu, anak-anakku punyamu. Jadi saya percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan suami saya. Saat ini juga Tuhan suruh ya suami saya pulang kembali ya. Oh, Gitu. baik, Nah, baik. terus lalu ya saya bilang teks ya, saya minta maaf kalau saya salah Oh, ya gitu. Saya mau kamu pulang gitu. baik, Ya. baik. Jadi nggak mau meributkan masalahnya lagi, Ya. siapa yang benar siapa yang salah. Iya. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi pertumbuhan kedewasaan rohani, karakter dan mental semakin lebih baik begitu Iya, ya. Dan pada akhirnya kan sampai kepada buah roh yang ke-9 itu kan, Iya, penguasaan diri iya, kan. betul. Baik. Ya. Di bagian akhir perbincangan ini, Pastor Helen, tadi di awal kan sebagai gembala gereja Generation of Fire ya, dan juga sebagai ketua dari yayasan ya. Ya. Boleh sedikit berbagi gambaran tentang jemaat yang sekarang sama gambaran kegiatan yayasan itu. 2 poin itu boleh berbagi singkat. Ya, memang sebenarnya nggak mudah juga ya menjadi gembala. Iya. Dan waktu pertama saya juga tolak-tolak gitu. Iya. Ada 3 pendeta yang menubuatkan saya untuk ini. Saya nggak mau. Saya bilang Tuhan banyak gereja, buat apa bikin gereja lagi? Nah, terus ada Mbak Tuhan ya dari Afrika juga ya bilang, kamu jangan berpikir bahwa gereja itu adalah suatu bangunan. Gereja itu adalah kamu, katanya. Kamu ikut aja apa yang Tuhan mau. Jadi saya di situ ya itu belajar untuk kalau dulu diproses dari dalam, sekarang dari luar. Iya. Bagaimana menghadapi anak-anak muda, di mana di depan kita baik-baik, di belakang ngomongin kita. Ya, lalu bagaimana kita juga menangani anak-anak gitu seperti anak kita sendiri. Itu nggak mudah ya. Itu ada prosesnya lama, nggak langsung saya bisa juga. Kadang saya juga banyak kegagalan, tapi saya mulai bangkit ya. Kadang saya juga Tuhan saya nggak mampu, tapi ya waktu saya bilang nggak mampu itu seperti Roh Kudus ya hadir dalam hidup saya. Kamu bisa nak, kamu bisa. Jangan dikuatkan, diteguhkan. Iya, jangan menyerah ya. Nah yang sekarang ini sepertinya ada visi khusus ya. Tuhan memerintahkan saya untuk membuat yayasan. Jadi saya katakan Tuhan, saya sebetulnya nggak mau juga waktu saya suruh jadi gembala. Saya juga nggak mau. Tapi saya mau patuh sebagai anakmu, sebagai bukti bahwa hidup saya bukanlah saya lagi, tetapi hidup saya karena kehendakmu. Engkau yang pakai. Jadi beri kekuatan. Ya singkat cerita, ya udah akhirnya. Ya pokoknya kalau lagi pas dana kita habis itu ada aja yang memberkati kita, ada aja yang kunjungan. Jadi yayasan itu arahnya kemana? Yayasan itu adalah mempersiapkan generasi anak untuk ke depan dia dapat
berjuang dengan dunia masa kini. Oke. Ya, jadi kita mengangkat ya orang-orang anak-anak yang kurang mampu ataupun yatim piatu ya yang berkebutuhan kita angkat, kita didik, kita kembangkan, kita latih untuk menjadi generasi yang siap bertanding ya di era masa kini. Ya. Luar biasa ya. Baik, Pastor Helen, ini catatan akhir dari Pastor Helen ini ya. Apa perenungan Pastor Helen sampai sejauh ini kita berbincang, posisi Pastor Helen kan sudah jelas ya di mata Tuhan ya. Amin. Demikian juga posisi Pastor Helen sebagai bagian dari keluarga dan rumah tangga, ada anak-anak biologis dan anak-anak asuh segala macam. Akhirnya kalau mau disimpulkan apa itu di dalam satu pemahaman perenungan bagian akhir ini, silakan. Ya. Jadi saya cuma mau simple aja bahwa hidup saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya nggak minta muluk-muluk. Saya mau masa tua saya ya sampai masa tua saya masih tetap berbuah. Baik. Ya, itu dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya anak-anak. Ya, apa ayat firman Tuhan yang boleh Pastor Helen bagikan? Satu saja. Ya. Di Mazmur 92 ya, Mazmur 92 ayat 14 ya, bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, lalu ayat 15-nya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itu aja sih ayat pegangan saya. Makna singkatnya apa itu? Makna singkatnya, kalau kita hidup benar, ya kita akan terus menjadi gemuk, subur, sehat, diberkati Tuhan. Karena memang Tuhan akan membela ya setiap anak-anaknya yang sudah memberikan dirinya. Ya, itu. Baik. Itu aja Pak Tema. Baik, Pastor Helen Swanti, saya Bung Temadi Putra mengucapkan terima kasih. Perbincangan kesaksian hidup, perjuangan hidup jadi berkat bagi siapapun, dan sukses selalu, maju terus pelayanan di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita salaman, puji Tuhan. Terima kasih Bung Tema. Ya. Salam.